Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk SMK kelas 10. Coba perhatikan kita dari judul jelas ya. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan hari ini yaitu mengenai perubahan keseimbangan lingkungan. Baik, kita bahas. Perubahan keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan ya pada salah satu komponen dalam lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor. Oleh siapa saja? Ada yang dari alami, yaitu dari alam, dan dari manusia. Pertama kita bahas dulu dari yang alami, yaitu faktor ya yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Yang dari alam misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, tanah longsor, badai, dan tsunami. Ya, pertama kita bahas mengenai letusan gunung berapi. Ya, terjadi karena apa? Adanya aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat, ya, sehingga keluar melalui puncak gunung di sini. Wow, ya. Ada yang pernah menyaksikan? Nah, yang bahayanya ya ditimbulkan dari gunung berapi apa saja? Pertama, hujannya ya, hujan abu vulkanik dapat menyebabkan gangguan pernafasan, jelas. Kemudian lava, ya nih lavanya merusak dan mematikan ya apapun yang dilalui ya, baik tanaman, ya, hewan dan lainnya. Awan panas dapat mematikan makhluk hidup yang dilaluinya. Gas itu mengandung racun ya, misalnya ada metana. Material padat yaitu batuan kerikil dan pasir dapat menimpa perumahan dan lainnya. Atau bisa juga kadang bisa menyebabkan hujan asam juga bisa ya. Itu pada letusan gunung. Kedua adalah gempa bumi. Nah, ini gempa ya. Pernah merasakannya? Ya. Yaitu getaran kulit bumi yang bisa disebabkan beberapa hal, diantaranya kegiatan magma atau aktivitas gunung berapi terjadinya tanah turun maupun karena gerakan lempeng ya di dasar samudra. Manusia dapat mengukur seberapa intensitas gempa ya, berapa biasanya 3,5 skala Richter. Nah, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa itu lebih dahsyat ya dibandingkan dengan gunung berapi ya. Kita berdoa semoga tetap selamat ya. Nih, ini salah satu dari adanya peristiwa gempa ya. Nih berapa ya adanya hasil dari gempa bumi seperti bangunan roboh, jelas ya. Tanah permukaan bumi merekah ya. Jalan menjadi putus. Tanah longsor akibat guncangan. Terjadinya banjir akibat rusaknya tanggul. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Ini adalah satu peristiwa tsunami ya. Nah, semoga kita semua selamat, jangan sampai terjadi. Ini apa? Wah, ada angin topan, yaitu terjadi karena aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju kawasan bertekanan rendah. Perbedaan tekanan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Bahaya angin topan bisa diprediksi melalui foto satelit ya, yang menggambarkan keadaan atmosfer. Nah, itu termasuk gambar terbentuknya angin topan, arah dan kecepatannya. Jadi bisa dilihat ya melalui foto satelit. Serangan angin topan atau puting beliung ini bisa menyebabkan apa saja? Nah, misalnya jelas ya, merobohkan bangunan, rusaknya areal pertanian perkebunan, membahayakan penerbangan misalnya ya. Pesawat itu bahaya, menimbulkan ombak besar yang dapat mengguncang atau menenggelamkan kapal ya. Saat nelayan di laut itu juga bahaya karena adanya. Kemudian tadi faktor alam, yang kedua adalah faktor manusia. Nah, manusia ternyata ya berperan penting dalam keseimbangan dalam lingkungan, jelas. Dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, manusia mampu mengubah lingkungan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Eksploitasi itu apa? Penggunaan secara besar-besaran ya. Penggunaan SDA yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan, bahkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Nah, perbuatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan adalah seperti menebang
pohon ya, pembakaran hutan, pembangunan pemukiman ya. Nah, intensifikasi pertanian dan aktivitas industri. Nah, ya, jadi eksploitasinya seperti apa penggunaan besar-besarannya. Nih, yang bisa mengganggu keseimbangan lingkungan seperti penebangan hutan ya, yaitu penebangan hutan yang liar itu dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibatnya daya dukung tanah menjadi berkurang. Hutan yang gundul juga menyebabkan terjadinya banjir dan erosi ya. Penebangan hutan untuk dijadikan pemukiman atau lahan pertanian mengakibatkan lahan hutan menjadi sempit, jelas ya. Lahan hutan yang sempit mengakibatkan habitat hewan itu menjadi berkurang kan ya. Susah ya. Harusnya sebagai tempat tinggal untuk berkembang biak, nah itu di hutannya ditebang. Hal ini menyebabkan banyaknya harimau ya, bahkan babi hutan atau gajah dan binatang liar lainnya itu masuk ke pemukiman warga atau penduduk sekitar. Nah, terus ini dah kebakaran ya. Pembakaran hutan ini adalah sebagai usaha membuka areal hutan. Biasanya kan mau buat apa ya? Biasanya ini dengan cara dibuka hutan dengan cara membakar ya. Ya, sehingga dapat membunuh semua komponen biotik atau makhluk hidup yang ada di dalam hutan. Hal ini berarti akan hilang sebagai plasma nutfah. Selain itu, pembakaran hutan juga berdampak terhadap air tanah, jelas ya, dan kelangsungan daur hidrologi atau siklus air. Tidak hanya hutan mengakibatkan kemampuan tanah untuk menyimpan air itu semakin berkurang, sehingga tanah akan menjadi tandus dan pada musim kemarau mata air menjadi kering ya, sehingga menjadi kekeringan, bahaya. Sebagai dampaknya peran tumbuhan sebagai produsen jelas itu bisa terhambat. Jadi bahaya ya. Kemudian pembangunan pemukiman di daerah yang subur merupakan salah satu tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal. Saking sempitnya ya, saking banyaknya sekarang pertumbuhan penduduk, lahan yang semula produktif menjadi tidak lagi produktif, dan pembukaan lahan itu juga bahaya ya. Nah, pembukaan hutan yang digunakan untuk perumahan biasanya juga menyebabkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Hutan merupakan tempat tinggal dari berbagai jenis makhluk hidup ya, pemasok oksigen jelas ya bagi tumbuhan, sumber energi yang potensial mengendalikan iklim dan suhu, pengendali banjir, meresap ya gas CO atau karbon dioksida, sumber air, serta sebagai sumber plasma nutfah ya Genpol ya. Pembangunan jalan kampung atau desa dengan cara beton atau diaspal ya, betonisasi mengakibatkan air sulit meresap ke dalam tanah. Akibatnya bila hujan lebat berpotensi terjadinya banjirin juga ya, sering. Sekarang kan rata-rata di paving, kemudian dijadikan aspal ya. Nah, intensifikasi pertanian yaitu dengan cara pancatani ya. Salah satu meningkatkan produksi ini di sisi lain ini bersifat merugikan ya, tadi penerapan pancatani ini. Misalnya penggunaan pupuk dan pestisida dapat menyebabkan pencemaran ya. Penggunaan pestisida tidak berdampak pada matinya hewan dan unggas mamalia pada konsentrasi tertentu. Selain itu akan berdampak berkurangnya derajat keasaman tanah yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mikroba, fauna tanah, serta kemungkinan tumbuhan ya, serta kemampuan tumbuhan ini dalam penyerapan zat hara, jelas ya. Nah, dampak intensifikasi pertanian lainnya, misalnya sistem pertanian monokultur ya, monoteos satu. Nah, yang mengakibatkan terjadinya penyederhanaan keanekaragaman hayati yang akan berakibat pada perubahan pola daur materi dan energi. Kemarin ada daur hidrologi, daur fosfor dan lainnya. Ini terakhir, industri dan pabrik ya, perkembangan industri pabrik menyebabkan banyaknya pencemaran yang ditimbulkan ini. Pabrik nuklir misalnya ya. Misalnya seperti asap limbah cair ya maupun limbah padat sering kan dibuang ke lingkungan ya, ke sungai, sehingga ya jelas menjadi tercemar. Nah, terjadilah perubahan lingkungan. Makanya ayo kita bareng-bareng jaga agar lingkungan tetap seimbang ya. Terima kasih, terutama sekarang lagi COVID corona ya. Nah, sedang merajalela. Ayo kita jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.